Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa kelas 8 MTs Negeri 1 Kota Magelang, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah di tengah masa pandemi seperti ini. Anak-anakku, seperti biasa sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar Bapak termotivasi untuk membuat video pembelajaran untuk kalian. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari bab 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 2, yaitu bangun ruang sisi datar dengan submateri unsur-unsur prisma dan limas. Apakah kalian sudah siap? Sediakan catatan dan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal penting. Dan jangan lupa jika ada kendala atau kesulitan untuk bertanya di kolom komentar yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, membedakan prisma dan limas. Yang kedua, menentukan unsur-unsur prisma. Dan yang ketiga, menentukan unsur-unsur limas. Baik, nah kita mulai dari apa sih beda prisma dan limas itu. Sekarang Bapak berikan beberapa benda yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada ini piramid Mesir ya, kalau kalian tahu. Kemudian Rubik. Kemudian ini penghapus, tempat tisu. Sebentar. Ya, kemudian ini piramid kaca ya. Kemudian atap masjid. Ini atap rumah. Kemudian ini bungkus coklat. Mohon maaf ya, ini tidak bermaksud menyebutkan merek. Ini Toblerone, kemudian ini bungkus kado, dan ini bungkus roti. Nah, semua benda ini coba akan kita masukkan ke dalam dua box. Ya, box pertama kita beri nama prisma, kemudian box kedua kita beri nama limas. Mari kita masukkan satu persatu sesuai bentuknya tentunya ini. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini piramid Mesir masuk ke box limas. Kemudian Rubik ini masuk ke box prisma. Selanjutnya penghapus masuk ke box prisma. Kemudian kotak tisu masuk ke box prisma. Prisma kaca masuk ke box limas. Kemudian atap masjid ini masuk ke box limas. Atap rumah masuk ke box prisma. Kemudian ya, bungkus coklat ya, ini masuk ke box prisma. Kemudian bungkus kado masuk ke box prisma, dan bungkus kue masuk ke box prisma. Nah, ternyata benda-benda ini mengelompok sesuai dengan bentuknya. Nah, bentuk-bentuk yang berada di sebelah kiri ini benda-benda yang berbentuk prisma namanya. Kemudian benda-benda yang berada di box kanan ini memiliki bentuk limas. Kalau begitu, prisma dan limas itu apa sih? Ya. Oke, sekilas bisa kita katakan prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang kongruen. Kongruen itu artinya bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, bidang yang kongruen ini selanjutnya biasanya dijadikan sebagai nama prisma tersebut. Kalau misalkan bidang yang kongruen tersebut bentuknya segitiga, maka prismanya diberi nama prisma segitiga. Kalau dia bentuknya segi empat, maka namanya prisma segi empat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nah ini bidang tegak berupa segi empat. Bidang tegak itu yang mana? Bidang tegak itu bidang yang menghubungkan dua bidang yang kongruen pada nomor satu. Dan yang ketiga, nah ini, dia tidak memiliki titik puncak. Itu prisma ya. Kemudian bagaimana dengan limas? Nah, limas ini jelas alasnya berbentuk segi N.
bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya sampai menuju bilangan yang tak terhingga. Kemudian bidang tegaknya ini berupa segitiga, beda dengan prisma tadi. Kalau prisma segi 4. Dan yang ketiga, dia memiliki titik puncak. Oke, kembali sedikit ke prisma, anak-anak. Nah, di prisma ini pada beberapa bentuk di mana seluruh sisinya itu merupakan persegi, itu prismanya diberi nama dengan kubus. Contohnya di sini adalah Rubik ya, ini kubus namanya. Nih, bungkus kado juga sama. Kemudian kalau tidak berbentuk persegi, tetapi persegi panjang, ada 3 pasang yang sama, dia bisa diberi nama sebagai balok. Kalau selain itu, ya diberi nama dengan prisma, dengan menyebutkan bentuk alasnya. Oke, mudah-mudahan jelas sampai di sini. Kita lanjut sekarang ke unsur-unsur prisma. Nah, sekarang Bapak akan berikan 2 gambar prisma. Yang sebelah kiri prisma segi 4. Ya, karena alasnya berbentuk segi 4 atau bidang kongruen ini pembatasnya berbentuk segi 4. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini diberi nama prisma segitiga karena 2 bidang pembatasnya atau yang kongruen ini berbentuk segitiga. Nah, mari kita cermati satu persatu unsur-unsurnya. Nah, pertama adalah bidang atau sisi. Mana sih bidang atau sisi itu? Nah, bidang atau sisi itu dapat kita pahami sebagai pembatas antara bagian luar dan dalam suatu bangun. Nah, di prisma segi 4 ini bisa kita lihat ini bidangnya ada bawah dan atas. Ini yang bawah namanya alas, kemudian yang atas namanya tutup, atau ini 2 bidang yang kongruen tadi. Kemudian mana lagi? Nah, ini yang bidang B, C, G, F sama D, H, E ini kongruen juga. Dan satu pasang lagi yang di belakang sama yang di depan. Berarti ada 6 bidang atau 6 sisi pada prisma segi 4. Oke, kita teruskan sekarang ke prisma segitiga. Mana bidangnya atau sisinya? Kita lihat dari yang pertama dulu, ini yang di bawah dan di atas. Ini bidang yang kongruen berbentuk segitiga. Kemudian ini sisi tegaknya dia berupa, kalau digambar terlihat seperti jajar genjang ya anak-anak, tapi sebetulnya bukan jajar genjang ini. Kalau aslinya dia berbentuk seperti persegi panjang. Cuman karena digambar dia seolah terlihat seperti jajar genjang, tapi sebetulnya tidak ya. Oke, ini ada 5 bidang atau sisi pada prisma segitiga. Oke, kita teruskan sekarang ke rusuk. Nah, rusuk itu apa sih? Rusuk itu artinya pertemuan dari 2 bidang atau lebih. Nah, biasanya kalau digambar itu ditunjukkan dengan garis. Nah, garis-garis warna hitam inilah yang dinamakan dengan rusuk. Coba kita hitung ya, di prisma segi 4 ada berapa rusuknya ini? Ini di bawah ada 4, kemudian di atas juga ada 4. Kemudian yang tegak ada 4 juga, berarti 4 kali 3 ada 12. Kemudian kalau prisma segitiga, ini rusuknya ada berapa? Kita hitung. Yang di bawah ada 3, kemudian di atas ada 3, kemudian yang tegak itu juga ada 3. Berarti 3 kali 3 ada 9 rusuk. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang titik sudut. Titik sudut itu yang mana? Nah, titik sudut itu merupakan titik pertemuan dari 2 rusuk atau lebih. Nah, di prisma segi 4 ini bisa kita lihat atau kita cari di huruf yang digunakan di sini. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini ada 8 titik sudut. Kemudian di prisma segitiga, ini titik sudutnya ada 6 ya, bawah 3, atas juga 3. Selanjutnya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini sama seperti kalian mempelajari diagonal waktu segi 4 ya. Jadi diagonal bidang itu merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak terletak pada satu garis. Nah, contohnya di sini kita lihat dari sudut E sampai B, ini namanya
diagonal bidang, dan ada A sampai F. Jadi di satu sisi ini ada 2 diagonal bidang. Nah, kalau di prisma segi 4 itu kan ada 6 bidang, maka diagonal bidangnya ada 6 kali 2 sama dengan 12. Bisa ya, bisa menuliskan sendiri. Kemudian kalau di prisma segitiga, ini diagonal bidangnya dapat kita cari di sisi tegaknya. Kalau sisi alas bentuknya segitiga, dia tidak ada diagonal bidangnya. Berarti ada 3 kali 2, ada 6. Ada 6 diagonal bidang. Oke, lanjut. Sekarang ke bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu artinya sebuah bidang yang salah satu sisinya itu berupa diagonal. Contohnya di sini. Nah, ini ya. ACGE, dia berada di tengah-tengah bangun prisma. Nah, yang merupakan diagonal yang mana? Nah, AC. Ini AC merupakan diagonal bidang. Jadi dia berbentuk segi 4. Kalau dilihat sekilas seperti jajar genjang, tetapi bukan. Dia bentuknya segi 4. Nah, yang merupakan diagonal bidangnya adalah ini, AC. AC sama G. Dia merupakan diagonal bidang. Nah, karena salah satu sisinya merupakan diagonal bidang, maka bangun ini dinamakan sebagai bidang diagonal. Kalau di prisma segitiga ada tidak bidang diagonalnya? Tidak ada. Kenapa? Karena segitiga tidak memiliki diagonal bidang. Oke, kemudian yang terakhir diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu artinya garis yang menghubungkan ya dua sudut yang tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, contohnya di sini garis dari sudut E sampai C. Ini namanya diagonal ruang. Dia berada di tengah-tengah bangun tersebut. Kemudian kalau di prisma segitiga apakah ada? Tidak ada ya. Karena di minimal harus ada 4 sudut untuk bisa membentuk diagonal ruang. Kalau ini segitiga, alasnya berbentuk segitiga 3 sudut, dia tidak bisa membentuk diagonal ruang. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur limas. Bapak berikan 2 gambar limas. Yang pertama limas segi 4 TABCD. Kemudian yang sebelah kanan ini limas TABC. Bedanya adalah bentuk alasnya ya. Pada gambar sebelah kiri ini alasnya berbentuk segi 4, maka dinamakan limas segi 4. Kemudian di sebelah kanan ini alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama bidang atau sisi untuk limas segi 4 ini. Dari bawah ini alas ya, bentuknya segi 4. Hati-hati, ini jangan kalian katakan sebagai jajar genjang. Ini hanya efek gambar, seolah-olah terlihat seperti jajar genjang, tetapi sebetulnya dia bukan jajar genjang. Dia segi 4, atau bisa persegi atau persegi panjang. Kemudian, nah yang ke atas ini yang berbentuk segitiga namanya sisi tegak. Ini ada 4, bentuknya segitiga. 1, 2, 3, 4. Berarti bidang atau sisinya ada 5. 1 di bawah, kemudian 4 yang bidang tegaknya atau sisi tegak. Kemudian bagaimana dengan limas segitiga ya anak-anak? Nah, kita lihat ini yang paling bawah ini alasnya berbentuk segitiga. Kemudian bidang tegaknya juga berbentuk segitiga, ada 3. Bawah 1, kemudian yang ke atas 3, berarti ada 4 sisi atau 4 bidang dari limas segitiga. Oke, kemudian rusuk. Nah, rusuk adalah garis ya. Tadi terlihat dengan bentuk garis. Di limas segi 4 ini rusuknya ada, yang di bawah ada 4, ini kemudian yang tegak juga ada 4, berarti ada 8, 4 kali 2. Kemudian yang limas segi 3, ini di bawah ada 3, kemudian yang tegak juga ada 3, berarti 3 kali 2 ada 6. Kemudian titik sudut. Nah, ini titik sudut di limas segi 4 ada, bawah ada 4, atas ada 1, berarti ada 5. Kemudian limas segi 3,
bawah ada 3, atas ada 1, berarti ada 4. Kemudian diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini hanya dapat kita lihat untuk 5 segi 4 di bagian alasnya saja ya. Itu garis AC dan garis BD, ada 2. Kemudian kalau di 5 segitiga ini tidak ada diagonal bidangnya. Kemudian bidang diagonal ini juga dapat kita lihat hanya di 5 segi 4. Bentuknya berupa segitiga. Ini TAC, satu lagi di TBD. Ada 2 ya. Kemudian 5 segitiga tidak ada bidang diagonalnya. Kemudian yang terakhir diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini di 5 tidak ada ya. Karena ya atasnya 1, titik puncaknya 1. Sehingga tidak bisa untuk menghubungkan pada bidang yang berbeda. Demikian anak-anak penjelasan Bapak untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan tayangan ini, silakan kerjakan latihan soal di Google Classroom yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas permukaan limas. Demikian anak-anak penjelasan Bapak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.